Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Shalom, Tuhan memenuhi kami pagi hari ini. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh melihat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat keadaan kami yang baik, keadaan kami yang sehat, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami pagi hari ini dengan pengurapan yang baru daripadamu. Biarkan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang boleh kami hadapi, Tuhan Yesus. Kami boleh berpengharapan kepadamu. Bahkan kami semakin kuat, semakin teguh berdiri karena kuasa-Mu. Terima kasih. Urapi kami pagi hari ini yang akan saat teduh bersama-sama. Berbicaralah kepada kami semua, intervensi tempat kami, ruangan kami, jaringan internet, semua yang kami pakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terus menutup bungkus kami ya Bapa. Sembunyikan kami di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Mengajar kami, mendidik kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Tema kita pagi hari ini adalah menjaga kesehatan mental. Penting saudara, mental itu dijaga. Kenapa? Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ketika jiwa kita terusik oleh karena keadaan, jiwa itu akan mengganggu tubuh dan roh. Oleh sebab itu, perhatikan keadaan kita. Kekecewaan, kemarahan, tidak mampu mengendalikan diri, itu mengganggu jiwa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, akan terganggu semua. Kita berdoa susah, kita mau berpengharapan kepada Tuhan juga susah, bahkan kita mau berkomunikasi dengan orang lain pun juga akan susah. Karena kita lupa untuk menjaga sesuatu hal yang penting, yaitu kesehatan jiwa. Nah, jiwa ini nih memiliki peran penting untuk menjaga kualitas mental kita. Makanya jiwa itu perlu ketenangan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku haus kepadamu. Jiwa perlu makanan, jiwa perlu nutrisi. Makanya waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, perlu ketenangan. Tenang dari ujung kepala sampai ujung kaki, tenang. Waktu jiwa menjadi tenang, tubuh kita pasti sehat. Waktu jiwa tenang, tubuh sehat, roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kita jadi bisa berdoa, kita memiliki ketenangan. Doa itu tuh rasa-rasanya begini loh. Tidak menggunakan kekuatan kita. Doa itu enggak usah ngoyo, saudara. Doa, hidup itu enggak usah terlalu ngoyo, enggak usah terlalu stres yang seperti apa. Tenangkan diri. Amin. Perhatikan kitab Roma 12, ayatnya yang ke-9. Step by step kita akan melihat
bagaimana caranya agar supaya mental kita itu sehat. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang pura-pura itu seperti ini. Di depan sama di belakang berbeda. Di rumah, di gereja, di kantor, di luar, beda semua. Pakai topeng. Sesekali pakai topeng baik. Tapi seringkali pakai keaslian yang brutal. Kayak singa. Singa itu tuh kalau kita masuk dalam peperangan, kita pakai singa, ya, kualitas singa, itu bagus. Tapi kalau kita berelasi dengan banyak orang, ya jangan pakai singa. Jauhilah, kasih itu hendaklah, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Mari saudara belajar. Saya juga saudara. Saya dari dulu diajar oleh Tuhan. Dimanapun saya berada, saya harus punya muka yang sama. Gak berbeda depan dan belakang. Ayat 9 ini juga bicara tentang begini. Jangan memiliki kebiasaan bergosip. Ngomongin sana, ngomongin sini. Itu hanya mengotori kita punya pikiran. Mengotori kita punya mulut. Kitab Roma katakan bahwa kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita mengasihi seseorang, engkau mengasihi A, biarlah. Jangan nanti ketemu sama yang lain untuk tidak mengotori kita punya pikiran. Tapi gimana ya Bu Kety kalau misalkan kita itu tuh satu meja sama orang yang suka ngomong sana ngomong sini. Tenangkan dirimu. Biarlah semua pembicaraan itu hanya ada di luar telinga. Wah, itu perlu belajar. Makanya jangan masuk terlalu dalam. Ya. Kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura dan tidak berlaku jahat ketika siapapun di antara kita, siapa sajalah kita. Kalau kita disakiti oleh orang, belajarlah untuk mengampuni. Karena mengampuni itu, mengapa banyak orang gagal mengampuni? Masih menimbang-nimbang untung dan rugi. Masih menimbang-nimbang bahwa sikap ego kita ini kesenggol, nggak mau. Susah sekali mengampuni. Waktu kita melihat seseorang, ingat namanya, kita kesenggol hatinya. Itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Sebelum matahari terbenam, Tuhan katakan apa? Beresin dulu dengan saudaramu. Di garis bawahi loh, saudaramu loh, Tuhan ngajarinnya. Sekiranya engkau punya sesuatu hal yang perlu diselesaikan sama saudaramu, jangan menilai itu musuh. Itu menjaga kesehatan mental kita. Perkataan kita nggak kasar. Berusaha untuk memberikan kasih kita kepada mereka. Belajar, saudara. Itu enak di kita. Jangan timbang-timbang untung dan rugi. Engkau nanti rugi sendiri. Ketika engkau terus-menerus membicarakan orang itu, termasuk menutup pintu maaf, engkau yang rugi. Ngerti firman, tapi nggak mau melakukan. Engkau yang rugi. Mentalmu yang nggak baik. Yang kedua, bagaimana caranya menjaga kesehatan mental? Ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Waktu kita saling mengasihi, dengan siapa saja, kita ada gesekan dengan siapa saja, marah itu boleh, saudara. Orang hatinya terluka, orang pengen marah, orang kecewa, boleh. Itu kan reaksi terhadap apa yang ada di depan kita. Ya enggak apa-apa. Hati terluka itu ya nggak apa-apa juga. Tapi, ada tapinya. Seperti Yesus ajarkan, sebelum matahari terbenam. Artinya sebelum matahari terbenam itu apa toh? Ojo suwe-suwe, jangan lama-lama.
Karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Coba aja, Anda kalau lagi ada konflik, bisa nggak langsung tidur? Rata-rata susah kan? Kepikiran terus di kepala. Apalagi kalau udah keinget namanya. Keluar kalimat apa? Gak sudi aku mendengar nama orang itu. Setiap kali saya pelayanan pelepasan, saya suka minta kepada jemaat, ampuni orangnya, sebutin namanya. Waktu mereka lagi doa, didoakin gitu ya, lalu kemudian menyebutkan namanya, wah, itu perut bisa bergejolak, itu bisa muntah itu. Biasanya itu adalah tanda banyak sekali sampah di hatinya. Susah mengampuni. Sampah itu jangan dipelihara, saudara. Tidak enak. Sampah-sampah tidak bisa mengampuni, tidak bisa memberkati orang-orang yang melukai hidup kita. Itu akan berubah menjadi penyakit. Dan itu membahayakan. Perilaku kita berubah, cara kita hidup juga berubah. Sudah pasti kalau perilaku, cara hidup berubah, karakternya pasti berubah. Yang tadinya serupa dengan gambar Tuhan, yang mestinya bisa lembut, bisa mengasihi, jadi kayak serigala. Serigala berbulu domba seperti tadi, depan belakang nggak sama. Pakai topeng terus, apa enggak capek atau pakai topeng. Saya suka kalimat ini, saling mendahului dalam memberi hormat. Saya ini tahu, saudara. Saya dikasih siapa, saya dibenci siapa, saya tahu. Tapi saya mendisiplinkan diri untuk menyapa duluan. Shalom, apa kabar? Kalaupun orang itu melengos, orang itu tuh jutek atau seperti apa, yuk biarin aja tuh. Biarkan saja. Tidak usah dimasukkan dalam hati. Karena kita sedang melakukan firman Tuhan. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang usianya jauh di bawah saya. Wah, mudah buat saya. Tidak ada keuntungan apapun memelihara kemarahan terhadap seseorang. Nggak ada keuntungan. Yakinlah, waktu engkau menyimpan dendam di dalam hatimu, engkau akan berubah menjadi orang jahat. Ketemu dengan siapa langsung, tadi tuh kok aku ketemu sama orang itu, tadi tuh aku, nah kan, kasak-kusuk menimbulkan luka hati. Luka hati itu sifatnya nular. Engkau kena flu aja, perlu pakai masker supaya nggak nularin orang. Sama, waktu hatimu terluka, waktu jiwamu lagi dihancurkan oleh seseorang, engkau lagi ditipu sama seseorang, tetap pakai masker. Jangan cerita kemana-mana. Itu bisa menularkan kebencian buat orang lain. Musuh saya, ya harus musuhnya dia juga. Wah, jahat itu. Musuh saya harus jadi musuhnya sahabat-sahabat saya. Wah, itu jahat itu. Hendaklah kamu saling. Namanya saling itu berarti begini. Saling mengasihi. Kalau misalkan Anda tanya, Bu, saya sudah menyapa duluan. Saya sudah mengampuni. Tapi reaksinya jelek banget terhadap kita. Biarkan saja. Melakukan firman Tuhan itu keputusan. Itu bentuk ketaatan. Jadi, waktu kita berbuat baik terhadap orang lain membalasnya tidak baik sama kita, bukan urusan kita, saudara. Firman Tuhan udah saklek banget. Pagi hari ini kita sudah mendengar itu. Kasih itu tidak pura-pura. Jangan berbuat jahat. Saling mengasihi. Negor duluan. Jangan pura-pura nggak lihat. Mentalmu akan menjadi semakin sakit. Saya punya, saudara, teman saya dulu. Tiap kali nggak mau ketemu sama orang, lewat jalan jauh gitu, hanya gara-gara nggak mau disapa. Karena hatinya pahit dengan ABCD. Lewat sana,
lebih jauh. Kenapa hidup itu dibikin susah? Makanya biasakan diri. Biasakan diri hindari konflik. Marah seperlunya, sakit hati seperlunya. Setelah itu perbaiki dirimu, sembuhkan lukamu di hadapan Tuhan. Jadi tak kasih tahu saudara, kalau misalkan ada sesuatu hal yang gak enak dalam hati itu, caranya begini. Tenangin diri. Segala sesuatu itu tenangkan diri. Saya meskipun galaknya kayak begini, gak suka konflik saudara. Gak suka konflik, gak suka ribut. Tenangkan diri. Lalu kalau misalkan itu sakit sekali di hati, ngomong sama Tuhan, Roh Kudus. Saya sakit sekali hati saya. Tolong saya Tuhan. Lakukan itu berkali-kali. Aku minta damai sejahtera-Mu Tuhan. Tolong aku jiwaku tenang kembali. Kejarlah damai sejahtera Tuhan. Kejarlah kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Supaya kita tidak jadi serigala. Apa iya kita pengikut Kristus jadinya serigala? Bagaimana kita akan memberikan kasih kita? Biasanya orang-orang yang seperti ini, di dalam keluarga, nggak diberesin itu soal hati. Tidak membiasakan diri untuk memberikan pengampunan. Tidak membiasakan diri untuk mendoakan orang yang jahat terhadap kita. Doakan saat itu juga. Jiwamu yang tenang, mentalmu yang sehat. Yang ketiga, bagaimana caranya menjaga agar kesehatan mental kita tetap sehat? Rohmu menyala-nyala. Ayat berikutnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Seringkali saya bilang, jangan melayani Tuhan kalau rohmu belum menyala. Pelayanan itu tuh bukan pekerjaan. Pelayanan itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pelayanan kita akan menjadi sangat sempurna. Ketemu sama jiwa kita mengasihi. Ketemu sama siapapun kita mengasihi. Nah, roh itu bisa menyala-nyala karena apa? Ayat yang atas tadi itu lakuin dulu. Kasih, jangan pura-pura. Itu buat kita, roh kita bisa menyala-nyala loh. Jangan berbuat jahat. Itu bisa membuat roh kita tetap menyala. Termasuk tadi itu ya, mengasihi sesama, itu membuat roh kita terus menyala. Itulah kenapa 10 perintah Allah, yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, roh di dalam kita akan membara. Boom. Karena kita cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti mengasihi sesama. Dua ini berdekatan di 10 perintah Allah. Mengasihi Tuhan itu perintah yang pertama, saling mengasihi itu adalah perintah yang kedua. Makanya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rohmu mesti menyala-nyala dulu. Baru setelah itu engkau melayani. Karena melayani itu bukan pakai skill saja. Apalah artinya engkau punya skill semua-semuanya. Engkau jago jago ngerti firman. Ngerti sekali namanya doa. Wah, bahasa rohnya kuat sekali. Doanya bahasanya bagus. Tapi kalau nggak ada kasih, rohmu tetap mati. Rohmu tetap mati. Pertanyaannya mungkin Anda bertanya begini, tapi bagaimana ya Bu Getty kalau ada hamba Tuhan yang dahsyat banget nih melayani, tapi di rumah KDRT. Mimbar itu miliknya Tuhan. Gereja itu miliknya Tuhan. Sewaktu Roh Kudus hadir, karena Tuhan itu cinta terhadap jemaatnya, Roh Allah berkuasa. Sehingga jemaat diberkati. Ingat loh, garis bawahi. Yang diberkati jemaatnya.
Tapi apakah tidak ada perbuatan setan di situ? Ada. Iblis menggunakan kesempatan itu untuk transfer spirit. Hati-hati. Anda kalau ketemu sama hamba Tuhan, Anda harus kenal betul siapa hamba Tuhan itu. Supaya tidak ada transfer spirit. Jemaatnya diberkati, hamba Tuhannya tidak. Jadi jangan pernah melihat, wah hamba Tuhannya bagus nih. Bagus untuk apa? Karena sekali lagi, yang di rumah, di gereja, di kantor, dimanapun berada, gak boleh pakai topeng. Amin. Supaya mental kita tetap sehat, harus sama. Saya di rumah, ketemu mami papi saya, ketemu kakak-kakak saya, tetap sama seperti saya ketemu dengan teman-teman saya di luar. Saya makan bareng dengan mereka, saya juga makan bareng dengan teman-teman saya. Saya nggak pernah main HP di depan keluarga saya juga nggak pernah main HP di depan teman-teman saya. Nggak beda, saudara. Saya tetap sama. Saya suka masak buat teman-teman saya juga suka masak buat keluarga saya. Gak ada yang beda. Itu enak, mentalmu sehat. Ya, hendaklah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, lalu layani. Jangan dibalik. Melayani Tuhan kuat, rohnya mati. Pasti kasihnya nggak ada. Anda yang pelayanan sebagai seorang asyar, saya diberkati Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, itu dari pelayanan seorang asyar. Asyar di gereja itu ya, yang suka shalom, selamat datang kembali, jangan pakai topeng. Karena senyummu, tanganmu waktu jabat tangan itu, ada pengurapan. Jangan pakai topeng. Itu bisa transfer spirit. Jemaat yang datang justru tidak diberkati karena mukamu jutek, karena hatimu pahit, engkau transfer spirit kepada jemaat itu. Jemaat itu sembuh tidak? Tentu tidak. Kalau sakit hati, jangan berdiri di depan pintu gereja. Sembuhkan dulu di rumah. Jangan berdiri di situ. Malaikat juga tahu isi hatimu. Saya termasuk, saudara. Kalau sudah kacau, udah sensitif, udah overload, saya tidak ambil pelayanan. Biasanya saya akan lari ke menara doa untuk saya detox sendiri dari isi kepala saya, dari hati saya, semua saya detox. Sebisa mungkin gak ngobrol dulu sama orang. Bereskan dulu. Kasih itu tuh harus dipenuhi. Kasih itu tuh punyanya Tuhan tuh. Waktu kita berdoa memuji Tuhan, kita tuh lagi refill kasih. Diisi ulang. Tabung kasih di dalam kehidupan kita diisi ulang. Supaya kita tadi itu loh ya, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Tubuh, jiwa, dan roh mesti sehat. Amin ya. Lalu bagaimana caranya agar mentalmu sehat? Ayat berikutnya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Keadaan sekarang hari-hari ini lagi susah. Ya, I know. Tapi waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, sekali lagi ya, berdoa itu tidak dengan ketakutan. Makanya tadi yang pertama tadi lakuin dulu. Kita nggak bisa berdoa. Kita nggak bisa berdoa di hadapan Tuhan kalau kita nggak menjaga hidup kita. Pernah dengar kan ya? Kalau seseorang kata-katanya pedas. Karena itu sampahnya banyak. Itu mempengaruhi kualitas kita punya mental. Kena masalah sedikit saja, langsung stres parah. Gampang sakit-sakitan. Gampang sakit, gampang luka, gampang ini. Kena masalah dikit aja langsung demam. Kena masalah dikit lambungnya langsung sakit. Ayo saudara, lakukan pelan-pelan ini
Dari ayat 9, 10 sampai nanti ayat ke-14, lakuin. Ini satu perikop ini. Di pasal 12, ayat 9 sampai 21. Pelan-pelan lakuin. Mentalmu akan sehat. Anda yang suka overthinking, insomnia, gampang sekali nyakitin orang. Ayat 9 ini, ayo lakuin sama-sama. Termasuk saya juga. Ya. Jadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Melatih diri bersukacita itu artinya apa toh? Ada penyembahan di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Mau hancurnya kayak apapun kau punya kehidupan. Mau ruwetnya apapun kau punya isi kepala. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Kemudian, tiada yang lain. Perhatikan lirik lagu ini. Ku sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidupku. Perhatikan liriknya. Ku sembah Engkau Tuhan itu artinya Dia adalah Raja di atas segala raja. Itu miliknya kita. Hanya Engkau Allah loh ya. Hanya Engkau Allah di hidupku. Jangan ada Allah-Allah lain, Allah-Allah kecil. Apakah Allah-Allah kecil itu tuh? Uang kita, hobi kita, kekayaan kita, kecintaan kita, pengen tenar, pengen kaya, pengen dikenal, pengen dikasihani. Yang senternya adalah diri sendiri itu adalah Allah kecil. Berbahaya. Itu berbahaya. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Cek. Allah apa yang ada di hidupmu yang kau sembah-sembah itu, selain daripada Allah di atas segala raja itu. Kecintaanmu terhadap pekerjaan yang lebih daripada segalanya. Gampang cara menelusurinya. Waktumu habis untuk apa? Kalau ketemu Tuhan hanya 2 menit, Allahmu banyak di situ. Ayo cek. Kalau ketemu Tuhan cuma 1-2 menit, maka di hidupmu banyak sekali Allah-Allah, ilah-ilah di dalam kehidupanmu. Hati-hati loh saudara. Kesehatan mental harus dijaga. Engkau menyembah siapa hari-hari ini? Menyembah Tuhan atau tidak? Pelayanan bisa jadi loh. Bisa menjadi mamon. Bisa menjadi penyembahan berhala. Cinta banget terhadap pekerjaan itu bisa jadi berhala. Pikirannya cuma duit terus. Duit itu jadi berhala. Ayo berpikir secara dewasa. Bukan berarti kekristenan tidak mengajarkan tentang uang. Loh, uang itu berkat Tuhan. Tapi berkat itu bisa menjadi kutuk kalau kita itu mengutamakan uang daripada kehadiran Tuhan. Pelayanan yang dipikirin cuma PK. Saya kemarin ada membaca satu postingan di Threads. Ada orang posting, saya membutuhkan seorang worship leader, boleh melayani di gereja kami. Komen banyak banget. 99% yang membacanya itu, yang memberikan komentar itu, kalimatnya begini, PK-nya berapa? Aduh. Waktu isi pikiranmu, bukan isi pikiran Tuhan. Maka kebutuhanmu yang kau utamakan. Lo pelayan Tuhan, terima PK tuh gak apa-apa. Terima aja PK-nya, gak apa-apa. Tapi kalau engkau langsung PK-nya berapa? Itu bicara tentang sikap hati. Bukan gak boleh terima PK. Boleh. Tapi itu bicara tentang sikap hati. Makanya kayak orang seperti saya ini. Waktu menerima panggilan Tuhan, harus mati secara kedagingan.
termasuk dalam soal uang. Uang dalam pengurapan, saya belajar dari buku yang ditulis oleh Cindy Jacobs. Pengurapan, pelayanan, itu mesti harus mati dulu dalam hal uang. Orang kayak saya yang cinta uang itu, Tuhan butuh waktu untuk saya sampai benar-benar tidak suka uang, tidak cinta uang. Untungnya saja saya taat. Makanya perlu kehati-hatian, saudara. Hati-hati kalau di dalam hidupmu ada Allah-Allah lain. Itu berbahaya. Utangnya banyak di mana-mana. Berarti kan Allah-Allah lain di dalam hidupmu. Sampai kerja mati-matian. Ada Allah-Allah lain itu pasti. Pokoknya gampang ngelihatnya. Kecintaanmu kepada Tuhan, jam doamu, kalau cuma 1-2 menit, selebihnya ilah-ilah lain dalam hidupmu pasti banyak. Ayo dicek sendiri. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Perembukan, pemurnian, itu bukan hukuman Tuhan. Mesti bedain. Konsekuensi dari penderitaan adalah konsekuensi dari hidup dalam pencobaan, itu memang menyakitkan buat daging. Tapi itu bukan proses, itu bukan permukaan, beda loh ya. Kita harus bisa membedakan. Contoh nih, saya mencuri. Konsekuensinya adalah nama baik saya jelek. Konsekuensinya adalah saya masuk penjara karena mencuri. Berarti konsekuensi penderitaan itu ya harus kita lakukan. Tapi waktu di dalam penjara, saya berdoa minta dimurnikan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, saya belajar itu waktunya diproses sama Tuhan, diremukkan, nama baikmu diremukkan, harga dirimu, rasa egomu dan lain sebagainya itu lagi direndahkan, itu dimurnikan, supaya nanti keluar dari penjara, sudah bukan sebagai pencuri lagi, tetapi orang yang sudah diubahkan Tuhan. Waktu di penjara engkau membayar lunas semua konsekuensi yang sudah kau lakukan. Loh, itu beda toh. Jadi jangan pernah menilai Tuhan itu seperti sosok yang jahat. Kok Tuhan biarkan saya seperti ini? Enggak, saudara. Penderitaan yang kita alami itu adalah konsekuensi dari keputusan salah yang kita ambil. Makanya kemarin bilangnya apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Semua pencobaan itu akan menjadi ringan kalau ada syaratnya. Kita minta sama Tuhan mengubahkan hidup kita, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Kita minta Tuhan mengubahkan hidup kita, baru semuanya itu merasa ringan. Ya. Jadi, sabarlah dalam kesesakan. Buat mental itu tetap sehat. Jangan terus-menerus meneror Tuhan. Tuhan diteror. Tuh, kita kayak debt collector. Mana Tuhan janjimu mana? Aduh, mentalmu hancur-hancuran itu. Miliki sikap hati yang sopan di hadapan Tuhan. Kalau kita itu sopan sama Tuhan, sama orang lain pasti sopan. Punyai rasa sungkan. Saya mau butuh apa saja, saya nggak pernah ngomong sama Tuhan, saudara. Nggak. Kan kita bilangnya gini toh. Loh, katanya suruh minta kok. Iya, saya tahu itu teori itu. Mintalah, carilah, ketoklah. Minta, cari, ketok itu yang saya lakukan. Saya minta sesuatu hal yang selaras dengan Tuhan. Lah kalau saya mengutamakan kepentingan Tuhan, yo ngapain lo saya tuh sampai laporan sama Tuhan. Tuhan yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Gak usah ngomong kayak gitu juga. Kepentingan Tuhannya aja dipenuhi itu. Ini tadi loh, ayat 9, 10, 11, dan lain sebagainya itu. Penuhi ini. Kebutuhan makan dicukupkan Tuhan. Gak mungkin dah. Saya berani ngomong seperti ini karena saya ngalami. Berkeputusan menjadi seorang hamba Tuhan full timer itu tuh gak gampang.
Orang yang suka bekerja pagi-pagi, lalu tiba-tiba full time untuk Tuhan, full time untuk jemaat Tuhan. Wah, itu nggak gampang sekali. Perlu mati secara diri sendiri. Ya, bersukacita dalam segala hal. Bersukacita dalam berpengharapan. Penuhi hati dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan belum jawab, ucap syukur di depan Tuhan. Tidak apa-apa. Tuhan, terima kasih. Kau terus memberikan saya kekuatan. Tuhan itu kalau misalkan ada dalam perahu kehidupan kita, gak mungkin kau gila. Kalau Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita, gak mungkin kita gila, gak mungkin. Kecuali, makanya ini loh, sabarlah, sabar. Yang bikin kita gila, itu karena kita gak sabar. Yang bikin kita emosional, karena kita gak sabar. Perhatikan tadi tuh loh, proses peremukan, pemurnian sedang berjalan. Yang kau rasakan itu adalah konsekuensi dari keputusan yang salah. Itu kedaginganmu yang lagi dimatikan. Jangan anggap itu sebagai dosa atau hukuman. Itu tipuan iblis, karena kau dosa sih. Karena kau ini itu iblis. Tapi proses pemurnian permukaan itu yang membuat kita berhati-hati sekali dalam hidup. Ya, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah, garis bawahi. Bertekunlah dalam doa. Pujian penyembahan itu doa. Jadi kalau saya tanya, sudah doa belum? Sudah, Bu. Apa doanya? Tuhan berkatilah saya, lindungilah saya, urapi saya, dalam nama Tuhan Yesus, semua hari ini gak ada masalah, semuanya lancar. Hari ini gak ada masalah. Itu doa yang salah. Saya berdoa supaya hari ini gak ada masalah. Doa macam apa itu? Masalah juga gak apa-apa. Yang benar adalah Tuhan pimpin aku. Kalau Tuhan udah undang kita udah undang Roh Kudus itu untuk memimpin hidup kita, sekalipun di tengah jalan ada masalah, ada pemimpin kita kok. Kalau doa, itu jangan seperti orang yang lari dari kenyataan. Gak gentle. Tuhan, aku berdoa supaya hari ini gak ada masalah sama sekali. Atau doanya begini, Tuhan, aku berdoa supaya masalah ini cepat selesai. Piye sih? Orang masalah itu tuh justru mendewasakan kita kok. Yang benar adalah, Tuhan, di dalam masalah ini, Engkau mau bicara apa? Aku harus lakuin apa, Tuhan? Anak Anda kelas 1 SD. Lalu kemudian waktu anak Anda itu masuk dalam kamar, dia berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya besok masalahku sudah selesai. Nggak SD lagi, langsung S3. Bisa gitu? Semua ada urutannya. Semua ada urutannya. Gak usah takut sama masalah. Aduh, gak usah takut sama masalah. Hadapi. Ya. Memang gak enak. Sebenarnya yang gak enak itu daging kita, saudara. Dan jangan terintimidasi bahwa itu hukuman. Itu yang biasanya iblis suka intimidasi kita. Seolah-olah kita itu gak layak, kita itu tuh kotor, kita itu tuh gak berdaya. Loh, enggak. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Masa lalumu mau sehancur apapun, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi saya. Tapi berkeputusanlah untuk, Tuhan, aku berhenti dari dosaku. Tolong aku, Tuhan, supaya aku hidup berkemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Ya, bagaimana caranya agar supaya mentalmu sehat? Yang kelima, berkatilah siapa? Ayo, perhatikan ini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ini banyak orang gak suka nih firman Tuhan ini.
Berapa banyak pintu mujizat tidak terbuka karena nggak melakukan ini? Berapa banyak kita itu sakit-sakitan terus? Hati kita sakit terus. Insomnia, sakit, apalagi kelemahan tubuh dan lain sebagainya itu. Ya ini loh. Ayat yang ke-14 itu suka di-skip. Gak sudi aku. Orang itu sudah menghancurkan saya. Kemarin ada yang tanya begini. Bu, gimana caranya? Saya mau mengampuni dia, itu pelakor, Bu. Pelakor. Masalahnya, ayat yang ke-14 ini, kalimatnya gini loh. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Gak ada tulisannya kecuali pelakor. Gak ada di sini. Kecuali yang menipu saya. Kecuali yang menghancurkan. Gak ada di sini. Di sini adalah berkati siapa yang. Gak ada pengecualian di sini. Siapa yang menganiaya, siapa yang ini, Tuhan ajarkan berkati, ojo mengutuk. Wah, ndak enak Bu jadi Kristen. Ya memang ndak enak. Siapa bilang jadi pengikut Kristus itu enak? Nggak enak. Makanya jangan jadi Kristen. Kalau ndak bisa melakukan ayat ini. Padahal sesungguhnya, waktu egomu nggak kesenggol. Ego itu jangan dipegang terus. Waktu kesenggol, yakinlah, susah untuk melakukan ayat 14 ini. Dikit-dikit terluka, dikit-dikit sakit hati, kesenggol terus egonya. Engkau akan menjadi orang yang gampang sakit. Gak cuma sakit hatimu. Bermunculan sakit-sakit yang lainnya. Rugi gak? Makanya ego itu jangan dipegang-pegang. Hatiku terluka, Bu Keti, hatiku terluka. Ngerti, Tuhan tuh ngerti juga hatimu terluka. Sebenarnya hatimu terluka tuh karena numpuk-numpuk sampah di zaman lampau nggak kau beresin. Makanya susah sekali mengampuni. Saya pernah satu makan, satu meja dengan orang yang sudah menghancurkan saya. Satu meja. Itu karena apa? Tuhan, saya berdoa, saya satu meja dengan orang itu. Benar loh, Tuhan kasih. Satu meja dengan saya. Kalau sudah melakukan ayat 9, 10, dan seterusnya ini, enak saudara. Kita benar di mata Tuhan, tubuh, jiwa, roh, sehat. Kita mau berdoa kayak apapun, enak. Saya mau melayani pelepasan, enak, gak ada beban. Saya mau mengurapi saudara, enak, saya gak punya beban. Mentalmu sehat. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Menganiaya di sini adalah yang meremukkanmu, yang menghancurkanmu, yang berlaku tidak baik kepadamu itu, Tuhan saklek. Berkati, jangan mengutuk. Makanya itulah kenapa saya suka bilang, kalau engkau banyak luka, jangan melayani, sudahlah. Anda-anda yang pelayan Tuhan. Kalau hatimu penuh luka, penuh sakit hati, jangan melayani. Itu transfer spirit. Kasih itu jangan pura-pura. Kalau mengasihi, ya mengasihi. Waktu susah sekali mengampuni, berarti kasihmu di dalam Tuhan hilang. Karena engkau lebih mementingkan ego daripada kasih Tuhan. Ego itu sifatnya semu. Dan itu yang suka sekali dilakukan oleh iblis. Iblis suka balas dendam. Iblis suka menghancurkan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu merubah karakter. Udah pasti mentalmu tidak sehat itu. Bagaimana caranya menjaga kesehatan mental? Dua lagi saudara ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita.
Dan menangislah dengan orang yang menangis. Memiliki sikap empati yang benar. Itulah kenapa saya suka bilang, minimal 1 jiwa layanin sehari. Berarti bukan 1 jiwa dong. Itu membuat mentalmu sehat loh saudara. Waktu kita mau berbagi kepada orang, berbagi waktu kita, berbagi kepandaian kita, berbagi uang kita, berbagi tenaga kita lagi memberkati orang lain, itu membuat mental kita sehat. Sesungguhnya kita sedang memberikan kasih, kan Tuhan itu kan mengasihi kita. Kasih itu jangan numpuk di sini. Kasih itu berikan kepada orang lain. Cara gampangnya tuh kayak gini. Waktu Anda nak tanam tanaman, bikin tanaman, ya, Anda kan nggak mungkin kan, kalau itu benih, nggak mungkin yang kau tanam cuma 1 biji saktil. Pasti benihnya pasti banyak. Mungkin kau ambil ada 10 atau 11 biji. Nggak mungkin 1. Kenapa? Kalaupun ada yang mati, masih ada benih yang lain. Selagi engkau punya kesempatan untuk memberkati orang lain, berkatilah. Berdoalah untuk orang itu. Berkatilah untuk orang itu. Cara gampangnya begini. Anda kalau lagi makan, lagi jalan, lagi berbelanja, pokoknya lagi di mobil atau lagi di apa, begitu melihat orang-orang, berdoa syafaatlah untuk orang-orang itu. Tuhan, aku memberkati Bapak ini yang lagi dorong gerobak. Tuhan, kasih orang ini sehat. Tuhan, berilah ada roh sukacita. Tuhan, berilah ada damai sejahtera. Itu berdoa syafaat. Itu memberikan rasa empati, simpati kita kepada mereka. Mentalmu pasti sehat. Mentalmu pasti sehat. Waktu engkau lagi makan, saya ini nih, banyak sekali orang kirim saya makanan. Sampai saya itu punya kulkas penuh. Hampir tiap hari saya bawa ke gereja, saya bagi-bagiin. Karena kalau saya yang makan semua, waduh nanti saya gemuk, saudara. Saya bagiin. Saya suka pesan GoFood, drivernya, saya kasih makanan yang ada di kulkas. Saya punya buah, saya kasih. Saya punya makanan, saya kasih. Saya bungkus yang rapi. Saya bilang, Pak, makan ya. Saya tuh paling suka bagi-bagi makanan. Karena saya suka masak. Makanya saya hidup, sepanjang saya punya kehidupan, gak pernah berkekurangan soal makanan. Benih taburan saya, bahasa kasih saya itu adalah masakan saya sendiri. Jadi saya tuh suka masak, saya bawa ke gereja, saya bagi-bagiin. Waktu di mobil saya bagiin buat orang-orang yang di pinggir jalan. Waktu bahkan saya itu naik, bahkan saya di mall, saya bisa beli makanan. Buat siapa? Buat OB-OB yang ada di itu ya, yang ngebersihin toilet-toilet itu. Gak akan pernah berkekurangan. Ojo pelit. Berbagilah terhadap mereka. Gak akan kurang, gak akan kurang. Selama konsepmu dari ayat pertama tadi itu ya, dari ayat 9 sampai 21 nanti diselesaikan ya saudara, itu kau lakukan, benihmu gak mungkin mati. Ya, benihmu gak mungkin mati. Sudah saudara, yuk kita praktek. Supaya mental kita semua sehat. Ya, amin. Sudah, yuk kita nyembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain,
hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saudara, saya melihat di sini, Anda sakit lambung gak sembuh-sembuh. Perhatikan kualitas hatimu. Banyak sampah di hatimu. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Mintalah kekuatan Tuhan untuk membuang semua sampah dalam dirimu. Sampai lambungmu sakit. Mintalah kepada Empunya yang punya kasih, Tuhan. Tolong aku untuk bisa membuang sampah kehidupanku dari masa kecil sampai gedenya segini. Tolong aku ya Tuhan. Untuk supaya aku bisa sembuh dari lambungku ini. Aku mau belajar praktek seperti firman Tuhan ini. Sembuh sempurna. Angkat tanganmu yang kau suka sakit lambung. Bapa Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau memberikan kekuatan baru untuk praktek. Mereka mau praktek melakukan firman Tuhan ini. Sewaktu mereka praktek melakukan firman Tuhan ini, kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sakit lambung yang selama bertahun-tahun gak pulih-pulih itu, waktu melakukan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pulih sempurna. Bilur-bilur Tuhan menyempurnakan kau punya lambung dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat di sini ada seorang wanita yang kau luka sekali terhadap suamimu. Ayat 14 adalah syarat Tuhan yang diberikan bagi engkau. Supaya Tuhan mengubahkan hidupmu dan anak di dalam hidupmu. Tuhan hendak memberkati engkau berlimpah-limpah. Berkati pasanganmu. Dia bukan musuhmu. Berkati. Dia adalah jiwa yang harus kau bawa kepada Tuhan. Agar supaya ada kesembuhan di dalamnya. Ada pemulihan dalam kehidupannya. Bapak Allah Roh Kudus, hamba-Mu berdoa untuk perempuan ini. Yang belajar untuk setia kepadamu. Berikan hati yang taat. Berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kasih-Mu terus melekat kepada perempuan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengobati luka hatimu. Tuhan menyembuhkan jiwamu. Ada kekuatan baru Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya melihat di sini. Engkau punya masalah keuangan begitu luar biasa. Engkau kebingungan hari ini. Kasih Tuhan. Kau butuh kasih Tuhan. Mintalah punya kasih itu. Supaya jiwamu menjadi tenang dan kau bisa berdoa. Bapa Allah Roh Kudus. Berkati mereka yang sedang hari-hari ini berkekurangan. Biarlah Engkau terus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ada pintu mujizat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara, 1-2 menit ini mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ayo semua, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan hendak melepaskan kekuatannya dalam hidup kita. Ayo mengucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Buat semua hal yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Buat apa saja yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mau menang menghadapi hari-hari kami. Kami mau menang, Tuhan Yesus, kami mau menang. Saya melihat di sini kau ketakutan hari-hari ini. Ayo angkat tanganmu yang hari-hari ini kau ketakutan. Tuhan, kau melihat tangan anak-anakmu yang sedang ketakutan hari-hari ini. Biarlah roh doa, pujian, penyembahan dilepaskan atas orang-orang yang takut hari-hari ini ya Tuhan. Ada pujian penyembahan di hatimu. Tiba-tiba kau suka nyembah Tuhan. Ada roh pujian timbul di dalam hidupmu. Berkati ya Tuhan. Terima kasih. Ayo angkat tangan bersama-sama. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah kuat, jadilah teguh. Pengurapan double portion turun atas setiap kami imam-imam doamu. Memenuhi setiap kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Jaga kesehatan mental ya.
bergirang di dalam Tuhan. Ayo latihan, bergirang di dalam Tuhan. Engkau akan menemukan sesuatu yang dahsyat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sudah, ayo, selesai semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Sampai ketemu besok.